Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'matuhu wa nasta'inu fastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para ustadz serta semua bapak ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, taufik. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, bersilaturahim, sholat subuh berjamaah sekaligus thalabul ilmi, yaitu dalam program Masjid An-Nur Kultum Subuh. Salawat serta salam kita anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, membawa akhlakul karimah, membawa agama Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga kelak sampai kita meninggal dunia dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin amin rabbil alamin. Bapak ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, pokok landasan kebahagiaan salah satunya adalah memiliki yang sifatnya qanaah. Sifat qanaah yang ditranslate dalam bahasa Rusia yaitu nrimo ing pandum, ya, yaitu menerima segala anugerah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa puas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan tidak memandang rezeki orang lain, tidak memandang nikmat yang diberikan orang lain. Dengan demikian akan mempunyai sifat, yaitu tidak mempunyai sifat iri dan dengki, tidak meremehkan apa yang sudah diberikan kepadanya. Orang yang mempunyai sifat qanaah akan merasa bahagia, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki sifat qanaah, yang dicabut dalam hatinya oleh Allah sifat qanaah, maka dia akan sengsara. Karena apa? Dikarenakan orang yang tidak mempunyai sifat qanaah, dia akan merasa kurang dan kurang, merasa tidak puas mengejar harta. Sudah punya ini, dia menginginkan ini. Sudah punya ini, menginginkan ini. Andaikan manusia ini diberi lembah emas, dia akan mencari lembah yang lain emas itu, karena sifat kurangnya itu. Sudah punya rumah satu, beli rumah lain, atau ditingkat 3. Padahal dia hanya tinggal dengan istri dan kedua anaknya. Yang kedua sudah punya 1 mobil, cukup buat 1 keluarga, tapi dia beli mobil lagi, sampai menumpuk 10. Lah ini kan kelakuan crazy rich ini biasanya ini.
mengartikan ayat ini bahwasanya orang yang disibukkan dengan harta, orang yang mengejar-mengejarkan dunia, dia akan lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sahabat Nabi yaitu Salabah, ya, di mana Salabah itu sahabat Nabi yang tekun beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, ikut berperang Badar. Dia tidak kuat dengan kemiskinannya, akhirnya memohon kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi kaya. Awalnya Rasulullah menolak, tapi karena memaksa terus memohon kepada Rasulullah. Rasulullah itu doa yang ijabai. Seandainya gunung itu didoakan untuk menjadi emas dan perak, maka Allah mengabulkan. Tapi dengan Salabah dia menolaknya untuk menjadikan ia kaya. Tapi Salabah terus memaksa dan bersumpah bahwasanya nanti kalau saya kaya ya Rasulullah, saya akan tetap istiqomah beribadah, tetap akan mengeluarkan hak dari harta saya untuk yang berhak mendapatkannya. Akhirnya Rasulullah luluh dan mendoakan Salabah untuk menginginkan menjadi kaya. Awalnya dia mendapatkan 1 domba dan 1 onta, terus dia kembang biakan terus menerus. Awalnya dia mempunyai 10, punya 20, dia masih sholat berjamaah, masih Jumatan. Tapi lama kelamaan berkembang biak sampai lembah Madinah itu full, penuh dengan ternak dari Salabah. Sedikit demi sedikit akhirnya apa? Sholatnya terbengkalai, dia tidak Jumatan lagi. Dan sampai kedengaran Rasulullah bahwasanya celakalah Salabah, celakalah Salabah. Hingga Allah sudah menolaknya dari harta yang akan diinfakkan kepada Salabah. Nah ini apa saudara-saudara jamaah, bapak ibu, bahwasanya dunia itu melalaikannya. Semakin orang kaya, semakin disibukkan dunia, maka resikonya dia kalau tidak kuat akan melalaikan ibadah. Diambil contoh di zaman sekarang, orang yang banyak melalaikan ibadah itu berprofesi pedagang banyak. Mau pedagang martabak, mau pedagang gedang. Ini kalau sudah dia melayani konsumen, kebanyakan ini pedagang pasar ini. Ya maaf ya kalau yang sing meracang-meracang. Jadi berangkat sebelum subuh, dia sibuk dengan menata dagangannya sampai subuh lewat, dia tidak menghiraukannya. Ya hatta zurtumul makobir, tahu-tahu dia meninggal dunia di atas dagangannya. Nandukur telong terus mati. Ya disibukkan dengan apa? Kesibukan dunia. Manusia tidak lepas dari putusan Allah, tidak lepas dari ketentuan Allah, yaitu yang namanya qada dan qadar. Bekerja apapun, seberat apapun, kaki dibuat kepala buat kaki, tapi kalau sudah ditentukan oleh takdirnya rezekinya segitu, ya segitu. Jadi dalam hadis Rasulullah, manusia diciptakan dalam perut ibunya dalam 40 hari menjadi gumpalan darah, 40 hari lagi menjadi gumpalan daging, dan 40 hari lagi
dan seterusnya. Setelah itu ditetapkan, yaitu yang pertama rezekinya, yang kedua ditetapkan ajalnya, yang ketiga ditetapkan amalnya, dan keempat ditetapkan jalan hidupnya. Sedine berapa kali, bahagianya berapa kali, itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau itu emang sudah terjadi, contoh siapa ya ini? Pak Misnari ya ini. Pak Misnari dilahirkan di Madura, enggak di Jawa ya, dilahirkan Madura. Pernah menjadi guru, mengajar di sekolah, pernah di kuliah di UNSA untuk saat ini. Terus pindah ke menjadi takmir yang pertama. Pindah ke Bandung ya jarang pulang. Akhirnya beliau dipindah ke Semarang, sekarang bisa seminggu pulang. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikodok, dan akhirnya terjadi. Nah, terjadi itulah namanya qadar. Putusan. Untuk percaya qada dan qadar, ini salah satu rukun iman yang ke-6, dan semua umat Islam harus meyakini bahwasanya dalam thalabul ilmi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu untuk mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Dia mengajarkan iman, hendaklah manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman pada qada dan qadar. Salah satu rukun iman. Tapi kadang takdir itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Takdir itu kadang menyakitkan. Tapi kadang kita tidak menyadari itu padahal jalan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kalau sesuai dengan ekspektasi kita, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan kehendak kita, kita harusnya bersabar. Karena dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang tidak menerima qada dan qadarku dan tidak menerima musibah yang aku berikan kepada mereka, sebaiknya mencari Tuhan selain aku. Ancamannya seperti itu. Jadi orang yang tidak menerima sudah diqada dan qadar oleh Allah, diberi musibah, dia kok berputus asa, dia tidak bersabar, ya sebaiknya mencari Tuhan selain aku. Allah mengendikan seperti itu. Takdir digolongkan ada dua. Yang pertama takdir mu'alak, bahwasanya takdir yang berhubungan dengan ikhtiar, berhubungan dengan usaha. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum. Apa itu? Allah tidak merubah satu kaum. Apa Taufik? Kecuali mereka mengubah dirinya sendiri. Jadi meskipun sudah ditakdirkan sama Allah, Allah itu yang tidak terbatas, Dia yang berkehendak. Kalau manusia sudah ditakdirkan itu ya batasnya seperti itu. Tapi Allah yang Maha Pencipta, jadi gak berkehendak. Mau saya rubah, mau saya jebloskan, lah itu kehendak Allah.
Umpamanya kita menginginkan menjadi, cita-cita kita menjadi insinyur, ya kita sekolah melanjutkan SMA terus kita kuliah. Tidak ada terus SMA terus menjadi insinyur, tidak ada. Menjadi dokter, ya kita sekolah kedokteran. Ingin menjadi kaya, ya kita bekerja suka tenaganya. Jadi itu usaha ikhtiar dari kita yang akan merubah takdir itu. Itu takdir mu'alaq. Yang kedua yaitu takdir mubram, yaitu takdir yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Takdir yang sudah pasti itu terjadi, meskipun kita tidak tahu. Contoh, kita bepergian naik motor, sudah hati-hati, sudah mematuhi rambu lalu lintas, tapi kita nggak nobrok, tapi kita ditobrok. Itu takdir yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada orang mau bunuh diri, ya kalau mati ya mati, kalau enggak ya ketahuan dibawa ke rumah sakit dia hidup lagi. Itu meskipun ada keinginan untuk membunuh dirinya, tapi kalau Allah sudah belum berkehendak, maka tidak akan terjadi itu. Jadi takdir itu ada yang terjadi dengan usaha, dengan ikhtiar. Yang kedua, takdir itu emang pasti dan tidak bisa ditawar lagi. Tapi tetap kita percaya kepada qada dan qadar, sebagian dari rukun iman. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hubungan qada, qadar dan ikhtiar, kita meyakini bahwasanya semua kejadian yang ada di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Seperti virus corona, ini sudah kehendak dari Allah. Meskipun sudah kehendak dari Allah, tapi kita wajib untuk berikhtiar, berusaha supaya tidak tertular. Kok sudah berikhtiar terus kok ketularan, yaitu kehendak dari Allah. Jadi tidak akan orang itu tertular virus corona selain kehendak dari Allah. Jadi bukan menyalahkan manusia yang membawa virus atau virusnya yang disalahkan, tapi itu sudah kehendak dari Allah. Kembali lagi ke qanaah. Jadi kebanyakan kita itu menempatkan qanaah itu di posisi yang salah. Di urusan dunia tidak qanaah, di urusan akhirat baru qanaah. Tadi di urusan dunia ketika kita punya motor, ini hujan berat ini, kala panas-panas nanggone lampu merah ya. Jam 12 awan ngono nanggone lampu merah. Kena panas ngono ngowot jerawak ngono ya, Pak ya. Terus melihat sisi kanan ini ada mobil bagus, musiknya dangdung-dangdung nang kono ya ana keluarga ya. Terus kita tidak punya sifat qanaah, kita memandang ke atas. Enak ya, ndani ya aku ndek motor kaya ngono. Lebih berat lagi ku kalau kita berboncengan sama anak istri kita. Wah, ini hujannya tambah berat ini. Ya tuku apa ya motor kaya ngono. Wah, nes. Tapi kalau tidak punya sama sekali itu lebih apa? Lebih enak jawabnya. Duit apa sing digawe, Dik? Tapi kalau ada peluang untuk beli, ya kono nyile kantor ta nyile bank kono ya ngono. Wis
ada apa? Peluang itu. Itulah awal dari kesengsaraan kita. Sing enake numpak sepeda motor ndak mikir kreditan, nggak mikir cicilan, mulai punya mobil cicilan, sabulane mikir, waduh wae nyicil iki rek, gelisah. Ya Pak Tek ya. Tapi alhamdulillah sudah lunas ini Pak Tek ini. Sengsaranya corona itu sengsaranya 2 tahun itu mengalami sengsara dek grepe sepi ku. Alhamdulillah sudah lunas sekarang. Oh bahagia dek, sudah nggak mikir. Saiki bener-bener konaan dek. Memandang oh ya jak akeh sing di sepeda motor. Jadi kebalik, menempatkan kona'ah ini kebalik. Seharusnya yang kona'ah itu di urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat jangan kona'ah. Kita harus berfastibiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba, bersaing untuk melakukan kebaikan. Wong iku lho rek istiqomah. Kita contoh Pak Sarino ae masih ngantuk-ngantuk. Wah, subuhnya gak tahu telat, ngajine gak tahu telat, istiqomah. Ya kita harus bisa melebihi Pak Sarino, meskipun tidak baca Quran di sini, di rumah ada target untuk one day one juice atau yang lainnya. Lah itu namanya memandang akhirat itu harus qanaah. Keliru ya. Memandang itu harus ke atas, jangan qanaah. Ketika kita melihat fakir miskin, melihat pengemis, kita biasanya berpikiran, nek wis ono pengemis, ono wong ini ki, nek ada bisikan setan yang mengatakan jangan-jangan, ojo-ojo, iku wis akan berubah pikiran untuk bersedekah. Ojo-ojo wong iku jenom kok gak nyambut gawe, ojo-ojo iku no. Oh iku ngemis kok nggawa anake, ojo-ojo. Wah itu. Terus kalau ada kata ojo-ojo ngono iku wis akan kating kei 50.000 mali 5.000. Terus ditakoki, "Lho, kok sampean ngekei wong kok mek 5.000? Ya mending timbangane gak tak kei." Lah ini qanaah. Urusan akhirat qanaah. Sama lo sembahyang kok cek bolong-bolong, sembahyang kan wajib. Ya mending timbangane gak sembahyang belas lo. Harusnya ya lebih tinggi. Nah itu memandang urusan akhirat harusnya memandang ke atas. Yang lebih beriman, yang lebih istiqomah. Jangan berqanaah di urusan akhirat, tapi berqanaah di urusan dunia. Nggih, cukup mawon sekian. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk umumnya untuk Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.